Manusia kuat, itu kita jiwa. Us. Percobaan Oke, udah. 180. Oke, kita lanjut. Dokter Andi, Yes. apakah Lanjut. lupus bisa menurun ke anak? Lupus, ya, ini dia. Untuk terjadinya lupus itu ada beberapa faktor, Apa ya. saja itu? Jadi genetik memang memainkan Oh, peran. genetik. Jadi, Oke. tapi Ya. ya, tapi bukan hanya genetik. Oke. Kalau ada genetik tanpa ada faktor lingkungan, seperti misalnya ada infeksi, sinar ultraviolet, sinar matahari, terus habis itu zat kimia dan sebagainya, ya bisa aja lupusnya itu nggak muncul pada keturunannya, gitu. Genetik dan juga lingkungan, ya. Jadi jangan khawatir. Kalau misalnya orang tuanya lupus, anaknya belum tentu kena lupus. Tapi gitu, ya. tapi punya chances Tapi jadinya kan? punya banget. Oh. Ini jadi Ada bakatnya. jadi mirip Makanya kalau kanker ya. Genetik sama iya, tapi dia bukan psikologis. kayak faktor lingkungan. Yes. Hmm. Ya, tapi dia nggak dikategorikan di kanker. Gitu, Oke, ya. oke. Kemudian Oke. Mhm. apakah misalnya orang kan tadi bisa kena anak-anak, bisa kena usia produktif 15 sampai 45. Apakah Mhm. bisa nggak kenanya pada waktu dia misalnya faktor kayak melahirkan itu cukup memberikan stres pada tubuh kan? Oh. Apakah stres yang seperti itu bisa menyebabkan lupus? Iya, salah satu faktor lingkungan pencetusnya lupus itu adalah stres. Itu. Jadi kalau misalnya orang yang punya penyakit lupus, walaupun yang udah punya penyakit lupus ini diharapkan jangan stres karena bikin flare. Kalau misalnya ada genetiknya dan tidak dia tiba-tiba stres dan sebagainya itu menjadi faktor pencetusnya, bisa muncul lupusnya. Mungkin maksudnya juga ini lupus bisa juga istilahnya kalau pada wanita hamil Iya. dengan lupus itu kemungkinan besar Ya. bisa menyebabkan namanya neonatal lupus. Jadi ada kelainan jantung pada anaknya. Oh, jadi Makanya anaknya itu harus korban. diperiksakan ke dokter. Iya, tapi dia bukan penyakit lupus, tapi neonatal lupus istilahnya. Congenital heart block istilahnya gitu. Jadi masalah di jantung anaknya nanti. Kalau misalnya tidak diterapi dengan bagus dan tidak diketahui secepatnya gitu. Jadi memang kalau misalnya pasien lupus hamil itu harus ada persiapannya juga. Jangan dia kena lupus langsung hamil gitu. Oke. Jadi harus diobatin dulu tuh. Setelah diobati, ya kan, udah remisi tanpa ada keluhan apa-apa, baru boleh hamil. Dan itu nanti diberikan obat apa yang aman untuk kehamilannya. Oke. Gitu. Pertanyaannya, kalau misalnya ini ada salah seorang pendengar kita yang ternyata dia punya lupus dan dia mau menikah. Ya. Kayak mana dari sisi pasangannya untuk bisa menerima dia? Bagaimana cara dia menyampaikan? Itu bukan hal yang mudah. Apa yang harus dia bilang? Benar-benar. Ataukah dia harus nanya duluan sebelum dia ngasih tahu yang kau cinta nggak sama aku, kau menerima aku nggak apa adanya sebelum aku jujur sama kau? Ya harus jujur lah ya kan, kalau mau nikah ya harus jujur. Dan jangan khawatir sebenarnya ya. Kalau pasien lupus itu, kalau misalnya dia kesempatan untuk punya anak itu sama dengan wanita biasa. Tetapi yang bedanya adalah apabila dia hamil, lupusnya bisa berat gitu. Jadi bukan karena dia lupus malah dia bikin susah punya anak, enggak ya. Kesempatan untuk punya anak itu sama-sama dengan wanita biasa. Tetapi memang harus diperhatikan kapan mau dia punya anaknya. Itu. Karena minum obat lupusnya itu kenapa? Tadi dokter bilang tetap bisa punya anak dibandingkan dengan wanita biasa. Apakah artinya wanita lupus itu wanita luar biasa? Iya, luar biasa di mana dia dapat cobaan yang luar biasa dari Tuhan. Karena hanya orang-orang kuat yang bisa dapat cobaan yang kuat. Benar. Makanya orang-orang istilahnya kan. Makanya soundtrack kita tadi manusia-manusia kuat ya. Manusia kuat. Wah, mantap. Makanya para Oedapus ini manusia kuat nih. Harus dikuatkan juga. Dari dukungan keluarganya, itu juga paling penting. Seberapa besar Kak keluarga berperan dalam? Sangat besar ya. Jadi keluarga, saudara, teman dan sekitarnya itu sangat berperan dalam untuk penata laksanaan pasien-pasien dengan Oedapus ya. Jadi dukungannya itu sangat harus punya dukungan dari lingkungan sekitarnya.
ya. Oke. Terus dari dokter bilang keluarga sangat membantu, terutama dalam pengobatannya. Nah, ini kan tadi katanya seumur hidup. Iya. Berarti yang diobatin apa? Dan kalau diobatin apa bedanya sama nggak diobatin? Kan tahu seumur hidup juga. Iya. Iya, jadi kan kalau misalnya kita nggak obatin, sistem imun kita tadi akan merusak sel-sel yang bagus, yang normal tuh. Jadi kalau dia bisa menyerang ginjal, menyerang paru-paru, menyerang jantung, jadi itulah yang kita stop dengan obatnya. Supaya sistem imunnya tidak menyerang organ yang ada dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya dia nggak minum obat, ya otomatis nanti sel imun akan menyerang terus gitu. Berarti obat ini judulnya menahan serangan dia supaya dia jangan menyerang organ-organ penting. Yes, menahan. Supaya jinak dia sistem imun. Gitu. Supaya jinak ya. Menarik, menarik. Ya, gila gitu. Jadi dia pengobatannya bukan bikin sembuh, bisa dibilang, tetapi remisi. Remisi itu artinya tidak ada gejala sama sekali. Jadi kayak bisa hidup normal biasanya, keluhan-keluhan demamnya udah nggak ada, nyeri-nyeri sendinya nggak ada, keluhan lainnya juga nggak ada. Berarti tapi dengan obat. Yang diperbaiki adalah kualitas hidupnya. Jadi judulnya dia bisa hidup dengan lupus, tapi hidup nyaman juga. Iya, bersahabat dengan lupus. Ada yang bisa bilang gitu. Bersahabat dengan si kupu-kupu. Betul, betul, betul. Kemudian, misalnya, pasien dengan lupus kan nggak boleh stres. Ya, benar. Namanya hidup. Apalagi isolasi mandiri sekarang, stres nggak bisa keluar ya. Ini stres. Apa saran dokter Andi untuk teman-teman kita Odapus? Yes, makanya itu perlunya support group ya. Makanya di setiap daerah itu seharusnya itu ada support group masing-masing. Mungkin kayak di Medan ini kayak cinta kupunya gitu. Jadi, ya kita sharing lah gitu kan. Jadi di daerah-daerah lain juga ada, seperti di Bandung mungkin Samsuduha gitu. Pokoknya ada lah ya. Jadi bisa berbagi dan sharing, dan keluarga juga harus tetap mendukung ya, supaya dia tetap dalam keadaan tenang dan tanpa stres. Dan pasien lupusnya sendiri juga harus memang dia bisa menerima bahwasanya itu ada dalam tubuhnya. Gitu. Ini penting ya, menerima fase menerima ini penting. Penting sekali. Kalau dia nggak nerima, kenapa rupanya? Apa yang terjadi? Apakah stres itu makin timbul? Ya jelas lah, stres makin muncul, nggak terima, udah ada di situ kan, jadi dia harus tetap bersahabat lah ya, jangan menolaknya, karena nggak bisa ditolak juga istilahnya. Tamunya memang nggak diundang, tapi udah terlanjur masuk, mending kita baik-baikin aja gitu. Berarti, kan diusir juga nggak mungkin. Berarti dengan kata lain, ikhlas lah ini. Iya, harus diikhlaskan. Harus ikhlas. Ya, Tuhan memberikan cobaan kan, pasti. Betul, gitu. Betul. Kemudian, sebagai teman-teman, misalnya kita punya teman yang lupus, punya teman yang menderita sakit lupus, apa yang bisa kita lakukan sebagai teman? Misalnya aku pengen ngasih sesuatu lah yang untuk membantu daya tahan tubuhnya, atau apa yang bisa aku buat? Misalnya kita tahu kawan aku lupus gitu. Tapi kita yang bisa kita tahu, tapi kita nggak menyinggung perasaannya. Ya, yang pasti sih ya kita dukung kayak biasa aja gitu, ya kayak nggak ada masalah, ya kayak seperti biasa aja lah, karena yang perlu kita ketahui bahwa satu adalah lupus itu tidak menular ya, jadi stigma itu yang harus dihilangkan, jadi nggak ada masalah. Salaman lupus bisa itu ya? bukan Salaman penyakit bisa menular ya? Salaman boleh. Salaman, berpelukan dan sebagainya. Tapi selama selama ada masalah. corona, tapi untuk sekarang ini physical distancing. Iya. Bukan karena lupusnya, karena jangan coronanya. Ya. Karena coronanya, benar. Itu dia ya. Terus kalau misalnya untuk yang lainnya sih nggak ada ya. Yang penting kalau obat-obatan juga obatnya harus sesuai yang dikasih sama dokternya. Kalau untuk obat untuk naikkan daya tahan tubuh itu nggak dianjurkan ya. Imunomodulator itu nggak dianjurkan. Imunomodulator naikkan daya tubuh. Yang misalnya mohon maaf, yang itu nggak dianjurkan. Sangat tidak dianjurkan. Ya, echinacea lah yang mengandung kayak echinacea dan sebagainya. Yang gitu herbal bagaimana? Herbal jamu, kunyit, temulawak. Itu kan imunomodulator tapi alami.
Ya, kalau misalnya memang selama itu alami, ya oke. Tapi kalau misalnya yang herbalnya itu misalnya buatan yang merek, ya ibaratnya banyak yang jual-jual herbal di sasetan lah gitu. Iya, Nah, itu jangan, nggak dianjurkan ya. Kalau alami pun itu ya secukupnya aja. Dan kalau bisa, jangan diminum berbarengan dengan obatnya sendiri. Nanti takutnya ada ini kontraindikasi. Yang namanya herbal kan kita belum ada lakukan uji klinis. betul. Gitu. Jadi ya nggak tahu kan. Benar. Kemudian Dokter Andi, mengenai obat. Yes. Misalnya pasien Mm-mm. lupusnya ada demam, kemudian misalnya ada Ya. pilek, ada batu, itu kan sesuatu penyakit yang kadang-kadang perubahan cuaca pun bisa kena. Apakah dia harus jumpai Yes. dokternya dulu? Dok, aku mau makan obat pilek. Dok, aku mau makan obat batuk. Gimana dengan lupusku? Ya, kalau misalnya memang dia mau minum obat, bagus memang konsultasikan dulu lah ke dokternya, ya. Sekarang kan konsultasi ke dokter tuh gampang, apalagi kalau misalnya nggak datang ke tempat dia berpraktek, bisa melalui WA dan sebagainya gitu. Tapi kalau Oh, misalnya obatnya hanya kayak seperti paracetamol itu ya aman sih, nggak ada masalah lah, ya. oh tergolong aman ya. Gitu. Cuman kalau obat ya, tapi kalau misalnya kayak antibiotik, obat-obat lainnya yang luar dari biasanya itu ya konsultasikan dulu ke dokter lah untuk Artinya melihat yang kan, apalagi tergolong dia udah obat bebas, yang logonya warna hijau, ya itu rata-rata kebanyakan besar relatif masih cukup aman. aman. Tapi kalau di luar Yes, itu, cukup aman. mulai dari obat bebas terbatas Mhm. sampai obat keras, sebaiknya konsultasi dulu sama Ya, dokternya. konsultasikan. Benar-benar. Oke, Yap. kemudian eh, misalnya penderita lupus mau ujian nasional, itu kan stres. Mau Mhm. nggak mau dia harus hadapi. Iya. Seberapa besar faktor si stres ini bikin dia muncul lagi? Faktor stres itu salah satu faktor yang paling sering sih, ya, paling sering menyebabkan flare istilahnya. Kalau misalnya muncul lagi itu keluhan Si disebut dengan kupu-kupunya, flare. kupu-kupunya, Faktor stres itu paling tinggi. kupu-kupunya. Iya, mulai dari keluhan kupu-kupu, dari keluhan nyeri-nyeri sendinya, demamnya gitu. Jadi kalau misalnya memang mau ujian nasional, persiapkan jauh-jauh hari, ya. Jangan begadang sehari sebelumnya, apalagi sistem Oh, SKS. Itu nggak di ini yang kena ini bukan cuman Odapu saja ini. Semua orang semuanya. yang SKS kena nih. Nah, jadi kan kalau persiapan dari jauh-jauh hari jadinya kan nggak stres, ya Iya, kan? iya, iya, Bener iya, kan? iya, iya. Kan? Betul, betul. Nah, kemudian ini ada tadi yang nanya, Mhm. kalau pada pasien Odapus mau pergi jalan-jalan ke luar negeri, Ya. apa Mhm. hal penting disiapkan? Kan dengan Yang penting disiapkan. Odapus bukan berarti dia nggak boleh jalan-jalan kan? Ya iyalah, udah Boleh hapus ya dia kan? bisa lah Boleh jalan-jalan. jalan-jalan, boleh Nggak ada dia nikmati masalah. hidup kan? Iya, tapi jangan sekarang. Oh, jangan sekarang. Lagi Iya, 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 COVID-19, iya. ya kan? Siap ini. Apa yang perlu Siap dipersiapkan kalau ini. misalnya teman kita yang Odapus ingin berjalan-jalan ke contohnya Hong Kong. Nah. Oke, yang penting dipersiapkan dulu materinya. Cukup nggak ya? Jangan nanti nggak bisa tak balik lagi. Nggak. Oke. Satu Oke, materi. itu penting ya. Satu materinya ya kan. Terus habis itu yang penting obat-obatannya Oh, ya. tunggu. Obat harus terus Di- dipersiapkan. Jangan sampai obatnya nggak diminum. Nanti terakhir takutnya jadi flare ya. Oke. Karena pasti pasien dengan Odapus pasti ada obat rutin yang dikonsumsi. Oh, Oke, yang lain sih nggak ada masalah. oke. Kalau obat-obat Odapus, dia kan pasti bawa obat selalu. Dia pergi kemanapun. Hmm, Apakah perlu surat pendukung kalau dia keluar negeri? Surat pendukung yang menyatakan enggak. masih, Dia penyakit lupus. iya. Enggak ya. Nggak ada masalah. Kalau misalnya stabil dan sebagainya, ya dia memang kuat untuk jalan-jalan, ya nggak usah masalah. Tapi jangan terlalu capek lah, ya. Oh, karena Nanti kecapean, ya stres itu pun tadi terlalu satu, lelah. stres dari pikiran bisa, stres badan pun Hmm. bisa. Itu yang terlalu dari Fisik jalan-jalan, juga yang bisa. stres fisik juga bisa. Ya, Hmm, hanya waktu jalan-jalan nggak, baru mulai stres fisiknya muncul, ya kan? betul. Oke, kemudian sebelum saya minta resume dari Dokter Andi, saya mau kasih satu pantun untuk teman-teman kita yang Ya. Odapus. Sedap. 1, 2, Bagus sih. 1, 2, 3, dan 4. Itu jumlah mobil Kang Arman.
Salam semangat untuk teman-teman hebat. Doa dan support kami untukmu, teman. Wah, sedap. Mantap, mantap, Biar mantap, semangat, mantap. biar tahu orang itu ada yang Ya. doakan, ada yang support, mereka nggak sendirian. Betul sekali. Iya, 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 iya. Dokter Andi, bolehkah kasih sedikit resume hal-hal poin-poin penting? Poin-poin penting ya, bahwasanya memang ini kan lagi hari World Lupus Day nih ya. Iya, betul. Jadi di sini kita lagi memang membuat awareness lah kepada seluruh masyarakat di seluruh dunia sebenarnya karena World Lupus Day ya. Betul. Dan juga khususnya di Indonesia karena di Indonesia mungkin masih sedikit informasi mengenai apa sih itu lupus. Sangat ya sedikit. Kan? Saya kira ini berkaitan sama permen karet atau dengan kupu-kupu tadi. Taunya orang Indonesia itu ya novel lupus ya kan. Itu dia. Makanya, ya udah. Jadi lupus ini adalah suatu penyakit autoimun di mana sel imunitas kita yang seharusnya menyerang infeksi seperti virus, bakteri, malah menyerang sel tubuhnya sendiri. Gitu. Itu dia. Jadi bukan penyakit yang menular. Nah, itu perlu penting. diperhatikan. Tidak menular. Bukan penyakit menular dan faktor penyebabnya itu banyak. Ya, sampai saat ini tidak diketahui. Keturunan mungkin salah satunya, tetapi tanpa ada faktor lingkungan, bisa saja lupusnya nggak muncul. Dan diperhatikan kalau misalnya pasien dengan lupus selalu harus berobat rutin untuk mengontrol penyakitnya, ya. Rutin, dan berobatlah ke dokter yang berpengalaman untuk menangani lupus. Kenapa? Karena tadi bahwasanya lupus itu adalah the great imitator ataupun penyakit dengan 1000 wajah. Bisa nipu. Ya, jadi sering orang dan sering orang itu terlambat gitu. Dia nggak tahu demamnya gimana atau nyeri sendinya penyakitnya apa, nggak kunjung sembuh. Ya udah akhirnya ketahuan dengan lupus. Jadi jangan sampai terlambat ya. Makanya kalau misalnya memang ke arah lupus nanti akan ada mungkin di feed saya juga atau di website rheumatologi.org itu namanya saluri ya. Periksa lupus sendiri. Nanti itu diperhatikan ya. Oke, nanti dikasih tahu ya, Dok ya. Apakah ya, kita akan kasih tahu itu, ya. Oke. Kemudian, untuk pantun penutup, ucapan terima kasih kepada Dokter Andi yang malam ini, wah, usaha kita ini penuh dengan cobaan luar biasa. Udah kayak mau ujian nasional ini. Oke. Tapi akhirnya bisa. Naik kuda dan sado di beras tagi. Makan jagung, dipegang, awas tumpah. Dokter Andi, terima kasih sudah berbagi. Berkat Tuhan selalu berlimpah. Amin, sama-sama. Terima kasih Dokter Agustinus yang telah mengundang saya di IG Live SRP-nya ini yang luar biasa hitsnya. Ya, suatu kebanggaan. Saya juga senang walaupun sekali. cobaan yang banyak. Jangan. Dan terima kasih juga. Ya, kenapa? Jangan lupa di save. Iya. Oke. Sama terima kasih juga semuanya yang udah mantengin di sini ya. Tadi ada Meti ya, ada yang lainnya, Nia dan sebagainya. Terima kasih semuanya. Semua yang sudah hadir. Tadi pun ada pertanyaan di waktu live pertama yang hilang itu. Iya. Makanya banyak yang nggak nggak yang tersip. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada tanya-tanya seputar lupus dan juga autoimun bisa ditanyakan ya di DM melalui IG live. Maksudnya di IG saya ya. Ini di account saya. Kita balas dulu komentar kawan-kawan ini yang berkomen di sini. Sebelum boleh. Nah, dari Meti Safitri. Ini kayaknya Dokter Anastasi ini. Cantik kali kacamatanya, Kak. Terima kasih. Kebetulan kami dua pakai kacamata ini. Nah. Jelas yang hitam itu yang cantik kali itu. Mantap kali dokter, bangga kali. Aduh, kami pun bangga kali lah sama kau, Met. Ada satu lagi nih. Dokter Andi yang jawab nih. Dari Nia Sitepu, bangga kali aku sama Pak Dokter, impalku yang ganteng. Apa rahasia kegantengannya Dokter Andi? Tolong bagi tipsnya. Gak ada itu rahasia gue, dasar itu tambahan aja tuh ya. Alah memang SRP. Iya. Sekali lagi, terima kasih Kak Nia. Terima kasih Dokter Andi. Have a great day. Selamat berpuasa. Semoga berkah selalu. Amin. Sama-sama. Terima kasih. Bye-bye SRP. SRP.